Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, serta pengetahuan untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Serta salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari tempat yang gelap gulita ke tempat yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Rizal Rifai dari kelas B, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Linda Agus dengan NIM 220904502038. Nah, materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu perekonomian dua sektor. Sebelum kita masuk pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu perekonomian dua sektor. Nah, langsung saja. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas dua interaksi pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian dua sektor ini dinamakan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri. Dalam kegiatan ekonomi ini, interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga yang menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor membicarakan tentang pendapatan minimal atau permintaan atau penawaran agregat. Nah, namun keseimbangan perekonomian dua sektor yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Nah, dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, atau bunga dan keuntungan, sama nilainya dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak pendapatan nasional. Nah, dan juga sebelum kita membahas lebih jauh tentang perekonomian dua sektor, perekonomian dua sektor juga memiliki keseimbangan. Harus memahami terlebih dahulu bagaimana hubungan keterkaitan di antara pendapatan konsumsi dan tabungan. Oleh sebab itu, pembahasan keseimbangan perekonomian dua sektor ini akan dibuat dalam dua subbagian. Yang pertama yaitu hubungan pendapatan dan konsumsi dan tabungan yang tergambar dalam subbagian fungsi konsumsi dan tabungan, dan yang paling sederhana dari analisis keseimbangan pendapatan dan analisis pendapatan dua sektor. Nah, ada juga fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dalam perekonomian dua sektor. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan antara pendapatan konsumsi dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan menyebabkan seberapa konsumsi berubah, yaitu fungsi konsumsi, dan berapa tabungan berubah atau fungsi tabungan. Nah, pendapatan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Di dalam hubungan antara pendapatan dan konsumsi terdapat istilah yang dikenal dengan marginal property to consumer atau disingkat dengan MPC dan FI rate, dan FI rate property to konsumsi atau disingkat dengan APC dan MPC dan APC. Ini akan menggambarkan hubungan di antara pendapatan dan konsumsi, yang dimana MPC menggambarkan perbandingan pertambahan konsumsi terhadap pertambahan pendapatan disposable. MPC akan menggambarkan kecondongan marginal dalam konsumsi, sedangkan APC menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata, di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable. Apabila pendapatan yang didapatkan semakin besar, maka akan mendorong tingkat konsumsi yang semakin besar pula. Konsep MPC akan memberikan gambaran lebih jelas seberapa besar kenaikan konsumsi bila terjadi kenaikan pendapatan. Nilai MPC berkisar antara 0 sampai dengan 1. Misalkan nilai MPC yang diperoleh sebesar 0,8, berarti bila pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1,
maka akan ada kenaikan konsumsi sebesar 0,8 dari kenaikan pendapatan disposable tersebut. Nah, subbagian yang selanjutnya itu hubungan antara pendapatan atau dan konsumsi. Nah, pendapatan adalah sama dengan pengeluaran. Pendapatan yang dicapai oleh jangka waktu tertentu, semisal sama dengan pengeluaran. Jangka waktu tersebut, pendapatan harus senantiasa sama dengan pengeluaran. Karena kedua istilah itu sama, namun tetapi hanya dipandang dari sudut yang berbeda. Nah, tinggi pendapatan perseorangan akan makin sedikit anggota masyarakat yang memilikinya. Perbedaan dalam tingkat pendapatan disebabkan oleh adanya perbedaan dalam bakat, kepribadian, kependidikan, dan latihan dan pengalaman. Ketidaksamaan dalam tingkat pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan. Hal ini biasanya dikarenakan melalui tindakan-tindakan pemerintah, yaitu melalui bantuan pendidikan seperti beasiswa dan pemberian bantuan kesehatan. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka baik pertumbuhan ekonomi satu negara, pertumbuhan pendapatan seseorang juga tidak dapat dipisahkan dan capaian dan keahlian bekerja, baik dalam bidang industri, pertanian, jasa, dan berbagai sektor lainnya. Nah, untuk itu seseorang memerlukan skill dalam bekerja dari pekerjaan tersebut, maka akan mendapatkan upah dalam jumlah yang besar pula. Upah yang diterima dikatakan pendapatan seseorang. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang juga dipengaruhi oleh kekayaan miliknya. Nah, pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan modal yang dimiliki dalam kegiatan usaha merupakan suatu alternatif dalam meningkatkan volume kegiatan usaha dan tingkat pendapatan melalui kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dapat melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang bersifat produktif yang mempunyai penghasilan yang maksimal. Banyaknya faktor modal yang dimiliki juga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh melalui seseorang. Modal merupakan urat nadi dalam kegiatan usaha, baik pada suatu perusahaan maupun bagi petani. Kedudukan modal sangat penting sekali sebagai salah satu sarana penunjang dalam melakukan berbagai kegiatan usaha atau yang bertujuan mencari keuangan. Nah, sebelum kita menerangkan lebih jauh lagi tentang ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan, terlebih dahulu perlu diterangkan dan definisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian dua sektor. Nah, untuk fungsi tabungan sendiri adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable dalam perekonomian tersebut. Ada pula penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Uraian sampai tingkat ini menekan peranan pendapatan rumah tangga. Keynes berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga, walaupun pendapatan rumah tangga penting peranannya dalam menentukan konsumsi. Peranan faktor lain tidak dapat diabaikan sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak. Sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu, sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, maka lebih besar dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan, mereka akan lebih bertekad untuk menabung atau mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan bekerja, atau lebih banyak mementingkan tabungan. Dan ada juga masyarakat yang lebih mementingkan menabung serta terus menginvestasi untuk menambah modal yang akan dia gunakan untuk membangun sebuah usaha
atau berinvestasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia investir yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Adapun penentu-penentu tingkat investasi yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh suku bunga. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu yaitu ada dua. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar. Adapun bentuk-bentuk angka pengganda, seperti yang dijelaskan sebelumnya, analisis angka pengganda memiliki beragam bentuk yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahannya. Berikut beberapa bentuk-bentuk angka pengganda. Yang pertama, output multiplier. Output multiplier adalah teknik analisis untuk mengukur jumlah output pendapatan ekonomi sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran. Yang kedua, income multiplier. Income multiplier adalah teknik perhitungan yang digunakan untuk mengukur tambahan pendapatan atau upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan dari kegiatan ekonomi. Employment multiplier. Employment multiplier adalah teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu dari total jumlah pendapatan pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Yang keempat, government revenue multiplier. Government revenue multiplier adalah bentuk perhitungan yang digunakan untuk mengukur pengaruh air pendapatan pemerintah dari berbagai sumber yang dihubungkan dengan peningkatan pengeluaran suatu sektor. Dan yang terakhir, gross value added multiplier. Gross value added multiplier adalah cara perhitungan yang didasari oleh besaran belas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi. Kesimpulan dari materi kami adalah perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh jumlah dan mutu daripada faktor-faktor produksi. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga berasal dari perusahaan yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang sama nilainya dengan pendapatan nasional.
Baik, itulah materi perekonomian dua sektor dari kelompok 24. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.